1. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Pemanasan global dan pencemaran saling berkaitan memperburuk satu sama lain. Penelitian ini menganalisis hubungan tersebut untuk mencari solusi strategis. 1.2 Rumusan masalah. 1. Seberapa tercemar Sungai Ciliwung? 2. Apakah pencemaran Sungai Ciliwung berkontribusi pada pemanasan global? 3. Bagaimana cara mengurangi pencemaran dan dampaknya? 1.3 Tujuan penelitian. 1. Analisis pencemaran air Sungai Ciliwung. 2. Identifikasi hubungan pencemaran air dan pemanasan global. 3. Rekomendasi untuk mengurangi pencemaran. 1.4 Manfaat penelitian. Penelitian ini mempelajari dampak pencemaran air terhadap pemanasan global untuk memberikan acuan mitigasi. Bab 2 Kajian teori. 2.1 Pemanasan global. Pemanasan global adalah peningkatan suhu bumi akibat gas rumah kaca dari aktivitas manusia menyebabkan cuaca ekstrim, pencairan es, dan gangguan ekosistem. Dua titik 2 Pencemaran air. Sungai Ciliwung tercemar limbah, sampah, dan mikroplastik menyebabkan penurunan kualitas air, banjir, serta berkurangnya keanekaragaman hayati, kecuali ikan sapu-sapu. 2.3 Hubungan antara pemanasan global dan pencemaran air. Pemanasan global dan pencemaran air saling memperburuk. Pencemaran air memicu emisi gas rumah kaca, sementara cuaca ekstrim akibat pemanasan global memperparah pencemaran. 2.4 Dampak pencemaran air terhadap Sungai Ciliwung. 1. Kerusakan lingkungan dan ekosistem. 2. Hilangnya fungsi sungai sebagai sumber air bersih. 3. Masalah kesehatan masyarakat seperti diare, ISPA, DBD, dan penyakit kulit. 2.5 Upaya mengurangi dampak pemanasan global dan pencemaran air di kawasan Sungai Ciliwung. 1. Pengelolaan air limbah. 2. Kampanye dan edukasi masyarakat. 3. Kolaborasi dengan sektor swasta. 4. Implementasi kebijakan pemerintah. 5. Penggunaan teknologi pemodelan kualitas air. Bab 3 Metodologi penelitian. 3.1 Metode penelitian. Penelitian ini menganalisis korelasi antara pencemaran Sungai Ciliwung dan emisi gas rumah kaca. Tiga titik 2 Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini mengkaji 3 segmen Sungai Ciliwung berdasarkan penggunaan lahan dan pencemaran. 3 segmen yaitu hulu, tengah, dan hilir. 3.3 Sumber data teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data primer dari survei lapangan dan sampel air, serta data sekunder dari laporan, jurnal, dan blog terpercaya. Tiga titik 4 Teknik analisis data. Penelitian ini menganalisis hubungan pencemaran Sungai Ciliwung dan pemanasan global dengan korelasi deskriptif dan triangulasi sumber. 3.4.1 Analisis statistik korelasi. Metode Pearson mengukur hubungan pencemaran air dan dampaknya, dinyatakan dengan koefisien korelasi R. Tiga titik 4.2 Analisis deskriptif. Analisis deskriptif mengidentifikasi tren dan penyebab pencemaran Sungai Ciliwung melalui grafik dan tabel. 3.4.3 Validasi data dengan triangulasi. Triangulasi membandingkan data primer dan sekunder untuk meningkatkan validitas, memastikan konsistensi, dan menghindari bias. Bab 4 Hasil penelitian dan pembahasan.
4.1 Hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan di 3 segmen Sungai Ciliwung dengan pengambilan sampel saat musim kemarau untuk mengatur suhu, pH, BOD, dan COD. Empat titik satu Suhu air. Suhu air Sungai Ciliwung meningkat dari hulu 24 derajat Celcius ke hilir 29 derajat Celcius akibat urbanisasi dan aktivitas manusia. pH air. pH Sungai Ciliwung menurun dari hulu 7,2 ke hilir 6,5 akibat limbah domestik dan 4.1.3 Biochemical Oxygen Demand atau BOD. Nilai BOD Sungai Ciliwung naik dari hulu 25 mg atau liter ke hilir 4 mg atau liter akibat limbah organik. 4.1.4 Chemical Oxygen Demand atau COD. Nilai COD Sungai Ciliwung meningkat dari hulu 10 mg atau liter ke hilir 30 mg atau liter akibat limbah domestik dan industri. Pembahasan. Kualitas air Sungai Ciliwung menurun dari hulu ke hilir akibat limbah domestik dan industri, menegaskan perlunya mitigasi pencemaran. Bab 5. Kesimpulan dan rekomendasi. 5.1 Kesimpulan. Kualitas air Sungai Ciliwung menurun dari hulu ke hilir akibat limbah dan urbanisasi yang berdampak pada ekosistem serta kesehatan masyarakat. Saran. Penanganan pencemaran Sungai Ciliwung perlu pengelolaan limbah, rehabilitas DAS, pemantauan air, partisipasi masyarakat, dan infrastruktur air limbah. Daftar pustaka, kami mengambil dari berbagai macam sumber. Contohnya, Jurnal IPB ACID dari 2017 karakteristik kualitas air Sungai Ciliwung di segmen Kebun Raya Bogor. Yang kedua, Kompasiana CO 2024 krisis pencemaran air di Sungai Ciliwung, tantangan dan solusi untuk Kota Depok. Yang ketiga ada ResearchGate 2021 teknik pendataan kualitas air Sungai Ciliwung dan lain sebagainya yang telah tertera.